Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qawluhu habibul mustafa fi hadithihi syarif, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin as-saimin was-saimat rahimakumullah. Pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, utamanya ibadah saum kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim semoga senantiasa terlimpah curahkan ke atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in serta seluruh kaum muslimin, insyaallah termasuk seluruh pemirsa TV CWM kelak nanti pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin as-saimin as-saimat, pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan 2026 miladiah. Ini adalah suatu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Begitu penting, begitu mulianya bulan Ramadan ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, ketika memasuki awal bulan Rajab, Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Rasulullah adalah manusia yang amat mulia, dijamin masuk surga, kesalahan kekhilafannya yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah, tapi beliau berharap dipertemukan dengan Ramadan. Apalagi kita yang tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada garansi bahwa kita akan masuk surga, maka lebih pantas kita berharap dipertemukan dengan Ramadan yang mulia. Ma'asyiral muslimin as-saimin as-saimat, pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah. Sebagai tuan rumah, layaknya kita akan menerima kunjungan tamu yang mulia. Layaknya kita kedatangan tamu, maka kita pasti akan mempersiapkan diri. Kita pasti akan mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk menyambut datangnya tamu yang mulia. Hari ini kita kedatangan tamu yang mulia
yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang amat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu apabila kita persiapkan dengan baik, maka insya Allah hasilnya akan baik. Demikian pula dengan bulan suci Ramadan. Apabila kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan ruhiyah kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan jasmania kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka begitu kita memasuki bulan suci Ramadan, kita siap melaksanakan semua perintahnya, sunnah-sunnah yang ada pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, as-saimin, as-saimat, pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah. Puasa itu adalah sebuah ibadah yang amat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang memerintahkan, menjadi landasan bahwa puasa itu diwajibkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah. Karena itu penting bagi kita untuk menata hati kita, untuk menata batin kita, untuk menata jiwa kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Banyak sekali keutamaan, kemuliaan di bulan suci Ramadan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bulan Ramadan itu di dalamnya ada siam, ada saum, ada puasa. Rasulullah SAW menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa itu adalah ibadah yang amat mulia. Dengan puasa itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, ibadah yang utama pada bulan Ramadan itu adalah qiyam. Rasulullah SAW menegaskan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyam pada bulan Ramadan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya bulan Ramadan itu selain kita isi dengan saum pada siang harinya, pada malam harinya kita isi dengan ibadah qiyam, yaitu sholat tarawih, qiyamul lail, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan, mengangkat derajat kita, sekaligus juga menghapus dosa kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, as-saimin, as-saimat, pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah. Lalu sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran pertama diturunkan pada bulan Ramadan. Itu artinya bahwa pada bulan Ramadan kita disunahkan, kita diperintahkan untuk memperbanyak qiraatul Quran. Bahkan Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan, malaikat Jibril hanya datang sekali untuk kemudian memperbarui bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Tetapi di bulan Ramadan, malaikat Jibril lebih sering mendatangi Rasulullah SAW untuk memperbarui bacaan. Karena itulah para ulama, para salafus soleh, begitu memasuki bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran hingga berkali-kali. Maka ini menjadi sunnah bagi kita
menjadi semacam perintah bagi kita untuk ketika memasuki bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran agar kita mendapatkan rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping karena memang membaca Al-Quran itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Ma'asyiral muslimin, as-saimin, as-saimat, pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah. Di samping itu, keutamaan lain dari bulan Ramadan itu adalah ada satu malam di bulan Ramadan itu yang kebaikannya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di malam-malam pada bulan Ramadan itu dengan memperbanyak qiyamul lail agar kita mendapatkan satu kebaikan satu malam yang sama dengan 1000 bulan kebaikan. 1000 bulan kebaikan itu sama dengan beramal selama kurang lebih 82 atau 83 tahun usia kita. Tentu ada di antara kita barangkali tidak tahu bahwa usia kita mungkin tidak sepanjang itu. Karena itu dengan kita memantapkan ibadah di bulan Ramadan, kita mendapatkan kebaikan yang setara dengan 83 tahun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV CWM yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, keutamaan dari bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita diminta untuk memperbanyak infak, sedekah, memperbanyak berbuat kebaikan. Puasa mendidik kita, mengajarkan kepada kita bahwa di siang hari kita berlapar-lapar, menahan lapar, dahaga, haus, dan hal-hal lainnya yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Barangkali ini menjadi pembelajaran kepada kita. Barangkali kita mungkin menahan lapar sesaat saja dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi di luar sana ada banyak saudara-saudara kita, kaum duafa, fakir miskin yang berhari-hari menahan lapar. Maka puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang berempati, menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Karena itulah ibadah puasa salah satunya adalah begitu orang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi kebaikan. Dengan puasa kita diajarkan untuk banyak peduli terhadap saudara kita dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat yang kita berikan agar meringankan beban saudara-saudara kita. Mudah-mudahan hikmah yang kami sampaikan ini dapat memberi manfaat utamanya kepada diri kami sendiri serta pemirsa TV CWM, kaum muslimin, as-saimin, as-saimat, rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.